Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Faqad qala al-imam Qutbul Irsyad wa Ghudul Bilad wal Ibad Habib Abdullah bin al-Haddad rahimahullah ta'ala wa radiyallahu wa nafa'ana bihi fid darain. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minal wa'idil waridi fi haqqi man yaqulu wa la yaf'alu fi qawli Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yu'maru bil 'alimi ila an-nari fatandaliqu aqtabuhu fayaduru biha fi an-nari kama yaduru al-himaru bir-raha fayajtami'u 'alayhi ahlu an-nar fayaqulun ma balu al-ab'ad qad adana 'ala ma bina فيقول إن الأبعد كان يأمر بالخير ولا يأتيه وينهى عن الشر ويأتيه. Di antara ancaman bagi orang yang berkata, menyampaikan sesuatu, mengajak kebaikan atau apa, sedangkan dia sendiri tidak mau melakukan, jadi hanya bicara saja, adalah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yu'maru bil alim ilan nar. Jadi kelak orang alim, orang yang berilmu tapi tidak mau mengamalkan ilmunya, orang yang berilmu tapi hanya menyampaikan ilmunya saja tanpa berusaha untuk melaksanakannya, kelak di hari kiamat dia itu diperintahkan dimasukkan ke dalam neraka maksudnya, dan ketika masuk ke dalam neraka itu dalam kondisi ususnya berburai. Ususnya ini, kalau bahasa Jawanya itu brodol ususnya. Pun fayaduru biha finnar. Maka orang alim tersebut, alimun tapi lam ya'malan bi ilmi, maka dia muter-muter di dalam neraka itu dalam kondisi perut yang terburai tadi ususnya. Sebagaimana Rasulullah mencontohkan ini, muter-muternya itu bagaikan himar yang muter-muter membawa gilingan. Ini kalau zaman now nggak tahu loha itu dipakai himar, nggak tahu. Dulu kalau ada penggilingan model kuno itu ditarik dengan sapi. Kalau menggiling sesuatu itu mau buat gula aren atau apa, itu digiling-gilingnya bukan pakai tangan, nggak ada mesin, masih pakai sapi kalau di Indonesia. Kalau di tanah Arab itu pakai himar untuk menggiling itu. Jadi itu muter-muter terus itu. Orang alim tadi itu yang tidak mau mengamalkan ilmunya. Bisa bicara saja tapi ngajak orang-orang, memberitahu kepada orang kebaikan tanpa dia sendiri melakukannya. Sampai orang ahli neraka sama berkata, melihat kumpul semua, ada orang seperti ini kondisinya, sudah perutnya terburai, muter-muter di neraka. Mereka melihatnya itu sudah sumpah tambah sakit semua. Jadi sudah di neraka itu kondisinya sakit kan, nggak enak, melihat itu lebih nggak enak lagi. Sehingga mereka bertanya, ma balul abad, apa yang diperbuat orang yang ada di atas ini, yang muter-muter, apa yang diperbuat kok sampai seperti itu? Kita saja yang maksiatnya seperti ini, nah seperti itu siksanya. Ini kok ada orang disiksa macam begini? Qad adana, kami mendapatkan rasa sakit. Dia telah menyakiti saya alama bina, atas apa yang sudah menimpa pada kami. Jadi kami ini sudah tidak enak di neraka, sudah merasa sakit yang luar biasa. Nggak bisa dibayangkan sakitnya di neraka itu. Melihat itu saya lebih sakit lagi, tambah sakit. Seperti apa? Orang kalau sedang sumpah ketemu orang yang lebih sumpah, tambah sumpah. Ajar semua ada hal itu begitu. Sekali duit ketemu wong luwih nemen maneh, sekali duit utangi keleleran, tambah sing dipangan ka ono. Itu jadi sumpah sekali melihat orang yang disiksa muter-muter ini. Mereka bertanya, siapa orangnya ini? Malaikat fayaqul, malaikat tinggalkan mengatakan, innal ab'ada,
Orang yang muter-muter itu, yang jauh itu, kamu lihat dari kejauhan itu, yang kondisinya seperti itu, karena ya'muru bil khair. Dia semasa hidup di dunia, ya'muru bil khair, selalu ngajak kepada kebaikan, merintah orang untuk sholat, untuk jamaah, untuk berpuasa sunnah, untuk sholat sunnah, merintah supaya berakhlak yang baik, jangan ngerasani tawonggo dan lain sebagainya, supaya ngajak kepada kebaikan. Wala ya'tihi, dan dia sendiri tidak melakukan. Ngajak orang sholat, dia sendiri tidak sholat. Ngajak orang jamaah, kalau orang nggak sholat, ngajak sholat itu jarang. Tapi yang banyak itu ngajak orang, nyuruh orang jamaah, dia sendiri pancet jutoju. Ayo dosa masjid itu deh, jemaah. Teman diri, lu kita tahu pakai rokok kan? Sesedotan, sampai ampos. Akhirnya takmir jemaahnya. Napa boleh bulan Ramadan? Bulan Ramadan. Tenang bro, sesama perokok tentangan curaki. Tapi sampian mun icok-coki rokok gara-gara abuka nabeng arokok pas terus ninggal jamaah. Kailangan betul ekor i dalam bulan Ramadan seitik lagi satu. Abuka saya pertama nih kan minum napa boleh mun pahit. Napa selanjutnya? Yusan nu ba'dal akli kok rokokan jangan apa. Mun amare ada sunat kok rokok ada. Rokok salah rokok tak peduli komat langgar. Oh wis nah. Atau bedeki itu tuh diakiti dalam mino. Sana abang langgar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai saare tak rokok kuat dengan aja ada entek 5 menit. Jemaah ini kata sampai 5 menit maghrib nih kan. 2 menit setengah nih kan cengun. Mun sampai abajang berjamaah maghrib 5 menit imam leku tak itu rokok. Nggih, 5 menit lho. Dikir aja lanceng gak gelek kak rumah mau dikir. Astagfirullah, la ilaha illallah syarika la ilaha illallah syarika. Subhanallah sampai aja dan beleman god rokok. Tapi cek sampai andika berjamaah. Mari rokok lapor ampos, wudu boleh. Pas sholat sunnah bati tak apa pakai selai rokok. Ini kesalahan pula ngocak seni kan abid pula cokok-coki rokok ni. Terakhir pula ni kan ambu gara-gara ni serta jeling orang seadan te masjid. Udah saya kok rokok. Jadi masjid ada dek kabin te imam. Imam masakat. La ilaha illallah. Hari kita bener mari terus akhir. Mun rokok mukhtalaf hukuman. Tapi sistem disabab artikel barang utama. Ini kesempatan. Mun hukum rokok macam-macam pun. Pendapat ulama sampai giringin saya oleh. Mun kula ngucap ke kanjang kula saya haram dijawab di kula. Engkau tahu situ. Apa cara bekok? Tore. Saya rasa ini cara bekok. Sobung. Dan zaman Gusti Kanjeng Nabi sobung bekok. Bekok ya Arab tak tumbuh. Mun tumbak dakwah. Yaman berdekat Yaman. Ini kan mukhtalaf dia. Beda sebagai ulama ngaramati, beda sepunten bahkan waktu apa beda sing ngakui. Pon tak usah bahas nih kabon. Yang penting para perokok cek cobi rokok sampai artikel berjamaah. Khusus dia para perokok. Mun saya lain nak kibi HP dan ada. YouTube nanggung. Tok we sampai ketinggalan berjamaah. Ini kan orang yang sedih. Cong lah ke anak sesedih Pak perintah bagus nih. Cong tulik langgar cong bapak pancet tukang jualan nih kan. Wa yanha 'anil syar wa ya'tihi. Alang-lang orang mencegah orang dari perbuatan jelek dia sendiri melakukan. Seperti yang sabda Rasulullah yang kemarin itu kan orang begini ini dibagikan lampu lentera. Jangan pun orang Madura apa? Demarpon nih. Yo berterak sekitar abang tubi yobo.
Wa qala alaihi salatu wassalam al-alimu alladhi ya'lamu wa la ya'malu mithlul fatilati tudhi'u lin-nasi wa tahriku nafsaha. Orang alim yang berilmu dan tidak mau mengamalkan ilmunya itu perumpamaan bagikan sumbu. Fatilah itu sumbu. Apa cak muturin kenapa sumbu ya? Cak muturin. Sumbu. Nah, sumbun demaresa. Sumbu dari lentera. Tudi ulinas, dia menerangi kepada manusia di sekitarnya, watahriku nafsaha dan membakar dirinya sendiri. Orang lain selamat berhenti bikingan. Kondisinya dari parah, orang doraka seninggal ini cermet. Kan ini cermet badan gak bugel guys. Hari ya abok lah sakit, ki pesakit jiling jia kan seninggal. Waqala alaihi salam, selanjutnya pun waqala alaihi salam marartu lailata usriya birijalin tuqradu shifahuhum bimaqarida min narin faqultu man antum. Gusti Kanjeng Nabi adaku mencak Madura bepon kita usah Indonesia pun Indonesia Madura maruan marartu sing kok lebet lailata usriya bi malam engkau Isra'aki. Waktu saya diperjalankan malam dari Isra itu Rasulullah diperjalankan waktu malam dari Makkah ke Baitul Maqdis. Kalau Mi'raj itu naik dari Baitul Maqdis itu sampai ke Sembah itu 1267 dan seterusnya. Gitu. Nah, ketika Rasulullah diisrakan di perjalanan itu beliau bertemu dengan orang-orang yang lisannya ini, mulutnya itu apa? Lidahnya, lidahnya itu dipotong dengan gunting. Potong, tumbuh lagi, potong lagi, tumbuh, putus, potong, terus gitu. Maka Rasulullah bertanya, fakultu, maka saya bertanya, man antum, siapa kalian? Kok mendapatkan siksa seperti itu? Faqalu, kunna na'muru bil khairi wa la na'tihi wa nanha 'anil syarri wa na'tihi. Kami dahulu, wahai Rasulullah, ketika di dunia kami memerintahkan kebaikan tapi tidak pernah mau melaksanakan sendiri, dan kami mencegah orang berbuat jelek tapi kami sendiri melakukannya. Wa hadzal wa'id, ancaman seperti yang ada di dalam hadis itu, innama yahaqu fi haqqi man yad'u ila Allahi ala niyyatid dunya. Itu menjadi nyata, ancaman itu menimpa kepada orang yang mengajak kepada Allah, mengajak kepada agama Allah ala niyatid dunya, dengan niat, dengan tujuan mendapatkan dunia. Dunia apa saja? Ya kedudukan, dipuji orang, dianggap orang alim, mendapatkan hal-hal yang bukan karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau orang belum bisa, kita belum bisa melaksanakan, tapi kita mengajaknya itu ikhlas dan berusaha, kita sendiri berusaha, sedang berjuang untuk sama-sama bisa melaksanakan, ya enggak apa-apa. Makanya saya mau diperintah ngaji ya, karena ini. Kalau enggak seperti itu, saya enggak berani baca kitab ini. Kemarin saya Habib, seperti yang Jumat kemarin, Habib Umar bin Abdurrahman Bahalika kemarin ya, itu menjelaskan bahwa kitab ini dikarang oleh seorang wali untuk seorang wali. Jadi kitab ini dikarang oleh Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad atas permintaan temannya yang bernama Habib Ahmad bin Hashim Al-Habsyi. Keduanya ini, beliau berdua ini adalah murid dari Habib Qutbul Anfas Umar bin Abdurrahman Al-Atas. Ya Pak. Jadi tidak kelasnya sebenarnya. Tapi saya sampai matur ke Habib gimana Ustaz? Sahibud Dar adru bima fiha, saya lebih tahu saya sendiri, saya nggak bisa baca itu. Kalau baca lafadznya mungkin bisa saya. Tapi kalau ingat ini tadi, tuqradu bima qarid atau yu'maru bil alim fatandaliku atala aqtabu. Ya Allah, saya ini mau cari pahala, bukan mau cari celaka. Dan tidak bisa kita mengajak kepada kebaikan kalau jadi yang
mendapat ancaman seperti yang tersebut di atas adalah orang-orang yang memang sengaja cuma supaya kelihatan sebagai orang yang berilmu. Istilahnya nama neng poskam le ngucol nih, sepenting bisa ngucol. Pada panapa ngucol hadis. Kiai ini haba itu kiai, pangkal pengucol hadis nih. Ngucol hadis nih kan, nggak ada Gusti Kanjeng Nabi ada bunyi. Jadi tak boleh benih gabai kerja. Nang pos-pos biasa kerja ngucol. Pada ngucol Quran hadis cek nyaman. Mari nak hendak kan. Nak menghargai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita tidak menasihati seseorang, tidak perlu bawa-bawa dulu. Yang penting itu benar kita sampaikan dengan bahasa yang halus dan tidak di hadapan orang banyak. Kalau di hadapan orang banyak itu bukan ngajak, itu bukan memperingatkan, bukan menjelekkan. Di hadapan orang banyak dimarah-marahi, tidak begitu caranya. Nah, tapi kalau di dalam seperti santri, seperti apa? Seperti siapa? Anak-anak ngaji itu dimarahi satu supaya yang lain jadi pelajaran, tidak apa-apa itu. Kalau orang-orang sudah dewasa dimarahi di tengah-tengah jalan, itu tidak gitu, itu taubeh itu namanya. Wa yahutsu 'alal khairi wa huwa musirrun 'ala tarkih. Jadi yang mendapatkan ancaman itu di samping orang yang mengajak kepada Allah dengan atas niat duniawiyah, juga bagi orang yang mengajak kepada kebaikan sedangkan dia sendiri masih tetap selalu meninggalkan. Musir itu senantiasa, selalu. Kalau bahasa Jawanya itu netepi, gak leren-leren, pancet. Jadi mengajak kepada kebaikan tapi dia sendiri tetap selalu meninggalkannya. Yuhadziru minasyarri wa huwa musirrun ala fi'li. Dia mengingatkan orang lain atas perbuatan jelek sedangkan dia sendiri masih tetap selalu melaksanakannya. Riya'an wa sum'ah, karena pamer. Jadi pamer ilmu itu tadi, bahwa dia itu ngerti aturan-aturan agama, tapi dengan bangganya dia meninggalkan itu. Ini di zaman-zaman akhir ini kan orang lebih mudah mencela orang tanpa dia melihat dirinya sendiri. Saya ini dalam pengalaman di grup-grup WhatsApp umpama, di grup-grup WA, patang itu ini itu gini. Akhirnya saya banyak keluar dari grup-grup itu. Ganjaran gak oleh, dosa mesti. Apalagi kalau dengar orang ngadu, ulama yang satu diadu dengan ulama yang lain, muncul ini ini. Apa perlunya bagi kita ngotori hati kita saja. Ulama, ini saya ingat dahulunya para masyayikh sepuh-sepuh termasuk Mbah Idris Lubboyo itu beliau mengatakan ulama itu dijogo karo ilmune. Dadi ojo mbok rasane. Karena daging para ulama itu adalah sumun qatil. Alhamdulillah, saya dari perlakuan guru saya terhadap para habaib, saya bisa bersikap sampai sekarang untuk selalu menghormati habaib, meskipun saya sendiri pada salah satu pendapatnya saya tidak cocok. Dulu, waktu adalah sudah, saya berani menyampaikan ini sebagai satu bentuk pelajaran. Sebenarnya sebut nama itu tidak benar kan. Dulu Pondok Yapi, dengar Yapi Bangil, itu tenaga pengajarnya yang banyak dari Pondok Anita. Di situ ada Ustaz Ihya Ulumuddin yang sekarang di Pujon itu. Juga banyak yang sudah meninggal, juga ada Ustaz Hilmi yang pernah tinggal di Klenang dan sudah wafat juga. Itu orang Gresik, tetangga dengan saya. Dan beliau dari keluarga guru-guru saya juga. Banyak sekali itu. Ketika sudah ramai tentang masalah, ya itu cuma satu, diambil santri-santrinya, mulai
kalau ada orang jelek-jelekan beliau tidak setuju, siapa kita itu? Begitu saja. Jadi ada salah satu guru saya itu cerita di kelas itu, Ustaz almarhum Ustaz Anwar cerita beliau ini adalah termasuk alumni Abuya Muhammad Al-Maliki, Ustaz Abu Amar ini. Beliau cerita pada yai waktu itu gini. Beliau setelah kan waktu rame-ramenya itu kan yang nentang itu kan juga alumni YAPI yang keluaran dari Abuya yang banyak. Ada Thohir Al-Kaf dan seterusnya itu kan. Nah, ketika Ustaz Abu Amar cerita ke yai, di akhir setelah panjang lebar pokoknya ceritanya gini semua, yai itu cuma gini, kita iki sapa to Bu? Ini bahasa Jawa ini halus sekali ini tapi menohok. Kita ini siapa? Bisa ojo melu-melu nyingkriyo. Nek gak cocok nyingkriyo. Lebih banyak habaib yang bisa dicontoh. Kalau itu enggak dalam hal apa? Saya ikut Habib ini ya sudah. Enggak ikut yang itu tapi jangan menghina. Jangan menjelekkan, tetap tahu. Ini sekarang banyak Pak. Ya Allah, kalau baca itu ngeri kan di sosial media itu yang ngelok-ngelok Habib, yang ngelok. Ya Habib itu ya manusia juga bisa berbuat salah. Manusia dan manusiawi kalau berbuat salah. Kiai juga begitu. Ini zamannya zaman diadu-adu semua. Makanya tidak perlu melihat yang kalau ada video atau apa yang tidak perlu dilihat. Tidak ada gunanya ngotori hati kita. Ngotori hati kita. Kita tidak ngerti ya wis. Tanya kepada orang yang ngerti. Kalau kita mungkin cocok bisa laksanakan. Kalau tidak ya sudah. Banyak zaman ini seperti yang disabda Nabi. Innallaha la yantazi'ul ilma intiza'an yantazi'uhu min suduril ulama. Ini zamannya. Sesungguhnya Allah itu tidak mencabut ilmu langsung dari hati para ulama. Tidak. Allah mencabut ilmu itu dengan mengambil para ulama. Kalau ilmu yang ada di kitab-kitab gini Pak, hadirin sekalian, bisa dipelajari. Bisa dipelajari. Tapi ilmu yang ada di hati beliau-beliau, para ulama, para habaib, itu ikut dengan beliau ke alam barzakh. Ilmu asrar tidak ada. Nah, ketika zaman sudah semakin jarang, semakin tidak ada orang alim, ittakhadhu ru'asa'a juhala. Mereka mengambil pemimpin orang-orang yang bodoh. Lah orang tukang mesu lho kok si ake sing melu. Coba kan ada di YouTube orang mesu hewan itu jadi termasuk ulama. Astagfirullahaladzim. Ini kok dieloki gitu. Ulama dulu, habaib dulu, banyak yang tidak cocok sama habaib, habib itu banyak. Dan tidak saling menjelekkan. Tidak saling menjelekkan. Beda pandangan wajar, agama ini luas. Tidaklah mempersempit agama kecuali orang yang akan sempit sendiri dia. Ini monggo zaman ini pun zaman sekarang ini lebih baik kumpul-kumpul seperti ini. Kumpul-kumpul seperti ini. Kita baca sholawat, banyak membaca sholawat, insya Allah akan mudah mendapatkan bimbingan. Bahkan As-Sayyid Ahmad bin Zaini Dahlan, Sayyid Ahmad bin Zaini Dahlan ini guru dari para ulama di zamannya. Beliau adalah mufti Makkah, Syekhul Islam, Sayyid Ahmad bin Zaini Dahlan. Ini bahkan dari kalangan habaib, dari banyak belajar kepada beliau, termasuk Al-Imam Ahmad bin Hasan Al-Attas. Itu juga belajar kepada Sayyid Ahmad Zaini Dahlan atau Habib Ahmad bin Thalib Al-Attas Pekalongan, itu juga santrinya Sayyid Ahmad Zaini Dahlan. Masuk juga masyayikh Indonesia di zamannya banyak yang belajar. Beliau mengatakan di dalam kitabnya itu bahwa di akhir zaman ketika orang susah mencari pembimbing rohani, maka perbanyaklah bersolawat kepada
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan itu yang akan membawanya kepada kebenaran. Akan dijumpakan kepada orang yang bisa membimbing kita menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fa'amma man yad'u ila babillah wa huwa ma'a dhalika yalumu nafsahu wa yanhaha 'anil taqsir wa yahussuha 'ala tashmir fannajatu marjuwatun lah. Adapun orang yang mengajak ke pintu Allah, artinya mengajak kepada ridha Allah, mengajak kepada pintu rahmat Allah, wa huwa ma'a dhalika yalumu nafsahu, sedangkan dia di samping mengajak, dia selalu mencela dirinya sendiri. Basa wong Jawa ngelokno awake dhewe. Kon iki ya apa ngajak wong awakmu kok gak iso nglakoni dhewe. Ayo, lakoni. Kaki kun tolong tok ngajak orang ayo petepak. Senikah. Jadi ngajak orang ki manglo aben supaya dia bisa wayanha anit taksir, dan dia selalu mencegah dirinya dari taksir itu kepeko sembrono, dari apa yang dia perintahkan kepada orang itu. Wa yahuthuha ala tasmir, dan dia selalu mendorong dirinya untuk bersemangat melaksanakan apa yang dia sampaikan, kebaikan atau mencegah keburukan, sedangkan dia masih selalu dia berusaha untuk meninggalkannya. Atau dia mengajak kebaikan, dia belum bisa istiqomah, dia terus ayo, jangan hanya kamu bahaya kalau kamu ngajak baik tanpa kamu berusaha. Kakek ini celaka, kakek orang lain selamat, kakek celaka. Fannajatu marjuwatun lahu, maka selamat bagi orang yang sebenarnya masih diharapkan bisa selamat. Jadi tidak apa-apa, monggo bapak-bapak yang sudah beranak suri-suri nyuruh anaknya ke langgar, dia sendiri masih belum berangkat, tapi jelas lagi kakek ku ibadah bi anak. Kalau besok-besok ambil dikudo karo anaknya, jangan salahkan anaknya dicokok-cokok lono bisa lihat. Disuruh buat sahabat TV gelem ngelakon. Wa ala kulli hal. Walhasil, ala kulli hal itu walhasil artinya. Falladhi ya'lamu wa la ya'malu ahsanu halan wa arsyadu tariqatan wa ahmadu aqibatan minal ladzi la ya'malu wa la ya'lamu. Walhasil akan tetapi orang yang berilmu meskipun tidak bisa mengamalkan ilmunya itu lebih baik keadaannya dan lebih benar jalannya dan lebih baik akibatnya kelak akhirnya dibanding orang yang tidak beramal dan tidak berilmu. Setidak-tidaknya orang berilmu itu masih melaksanakan perintah Allah untuk mencari ilmu. Keutamaannya ilmu daripada wis gak ngamal yoga duwe ilmu dobel. Atau orang yang bodoh beramal itu bisa jadi masih lebih bagus orang alim yang tidak beramal. Karena orang alim yang tidak beramal dia tahu dia salah, karena dia berilmu, ilmunya membimbingnya bersikap dengan dia tahu dia salah, jadi tidak merasa dia benar. Dan orang bodoh bisa jadi beramal sesuatu tanpa dia tahu bahwa itu salah. Ada cerita yang sangat populer itu kan, ada seorang bodoh yang ahli ibadah, wirid tiap malam, bangun malam, tahajud, wiridan, dia bodoh, digoda sama orang. Waktu gelap-gelap itu ada suara, bulan sudah beres kan, nggak usah ibadah seperti itu, dosamu sudah saya ampuni, kamu sudah layak mendapatkan surga. Alhamdulillah, terima kasih ya Allah. Karena bodoh dia, jadi suara itu dibikin suara dari Allah. Kalau dia ngaji tak tahu, kalamullah laisa biharfin wala suku. Kalamullah itu tidak berupa huruf dan tidak berupa suara.
Kalau berupa huruf, berupa suara berarti sama seperti manusia, sama seperti makhluknya. Sedangkan Allah itu mukhalafah. Anak ini sudah hafal itu, Allah itu mukhalafah lil hawadits, laisa kamitslihi syai'un. Jadi begitu ada suara gitu, alhamdulillah engkau diterima, engkau orang hebat, engkau tak ibadah, ampun, lagi yang pun Gusti Allah. Lah orang bodoh, orang alim sedang mabuk yang satunya dicoba dites. Kok ada ini orang ini nggak percaya, masa sih orang bodoh itu, orang alim yang maksudnya orang alim yang tidak berilmu, orang alim yang tidak mengamalkan ilmunya itu lebih baik dari orang bodoh yang beramal. Itu coba ini, dicoba orang nyoba. Si coba sih yang alim juga. Orang alim waktu habis mabuk teler itu, terus ada yang ngucap ya, Bulan, teruskan kelakuan. Aku ampuni dosamu. Apa? Jangan siapa yang ampuni itu. Engkau dosa. Dia empat dengan cetak. Buru sih ya. Jangan siapa yang ampuni pangeran. Enggak, dosa engkau dia. Karena dia tahu itu tidak akan diampuni tanpa bertaubat. Makanya orang-orang Masya Allah ahli ilmu yang ahli amal, setiap selesai beramal itu bersyukur atas pertolongan Allah. Dia ditolong melakukan amal tersebut. Kita bisa dapat, alhamdulillah ini pertolongan Allah. Betapa banyak orang yang tidak mendapatkan pertolongan seperti ini. Ada banyak kesempatan tapi dia tidak melakukan kesempatan, dia santai-santai saja. Alhamdulillah. Tapi kita juga tidak merasa bahwa kita telah baik dan kita seolah-olah pasti mendapatkan pahala dan kedudukan yang tinggi di sisinya. Tidak. Kita layak beristighfar karena ada banyak hal yang kita tidak baik dalam kita melaksanakan yang seperti ini. Jangan merasa sudah baik, karena sudah merasa sudah baik. Ya seperti yang dikeluarkan dari surga pertama. Warubbama qala qailun mimman la ya'qil. Dan terkadang seseorang ada yang mengatakan di antara orang yang tidak berpikir panjang, al-kutubu katsirah wa fiha ghaniyatun wa kifayatun fala fa'idata fi tasnifil kutubi fi hadzal zaman. Apa kitab sudah banyak, tidak butuh kitab lagi dan sudah cukup itu, maka tidak perlu mengarang kitab lagi. Fahadzal qail in asaba fi qawli inna fil kutubi ghaniyatun wa kifayatun faqad akhta'a fi qawlihi la fa'idata litasnifiha fi hadzal zaman. Kalau ada orang yang mengatakan enggak usah ngarang kitab terdahulu sudah banyak yang bahas-bahas seperti itu sudah banyak, enggak perlu ngarang kitab itu, enggak ada faedahnya. Imam Al-Haddad menjawab, perkataan orang itu mungkin bisa jadi benar bahwa kitab itu memang banyak dan bisa jadi cukup, tapi kalau dikatakan tidak ada faedahnya, dia salah, telah mengatakan itu tidak ada faedahnya. Li'anna lil qulubi mailan bi hukmil jibillati ila kulli jadid. Karena dilihat dari segi watak manusia, hati itu punya kecenderungan senang pada hal-hal yang baru. Tak usah masalah kereta, HP, nih kakun keluar, Pak badai model anyar, terlawan, mundur ada rumah, ganti seri padahal HP ini kan ganti seri per bulan dia pak, padahal begitu nyampur januan. Wa aidon, fa inna Allah yuntiku ulama kulli zamanin bima yuwafiqu ahlah. Dan juga Allah Subhanahu wa Ta'ala itu menetapkan setiap ulama pada zamannya itu berbicara sesuai dengan keadaan zamannya. Kula biban jenengan iki sebeni milenial. Ki kudu ajar nih sebuni gaya milenial kang kuida anak. Dan jangan disamakan dengan kondisi kita dulu. Nah, misalnya yang sudah 40 tahun ke atas, zaman-zaman kita saya dini, di sobung HP, di sobung apa, siapa ada. Mungkin anak tak anu HP, tak torong sekali. Tidak. Tapi arahkan di dalam menggunakan HP untuk hal-hal yang baik.
Melolo bagus bangke, tak bisa beri game bon, tapi aja ocol. Betul nih kan zaman corona nih kan. Produk-produk tapi banyak rey. Orang sepuh, wali santri nang coba nih kan serona situ. Posan semeleaki paketan kamu. Anak saya tak beli kebon. Allah kiai Habib kepisa di pondok remah Habib tadi beli anaknya pakai tapi lebihan dari kereman bulan itu tangki ini ke asal bro 100.000 tak cukup telur jadi tahu pun mulai akik takut tak dari takut tak gelem balik ke pondok mungkin benda hati datang bangku tanah kayak munsau pun meliti picong bapak tandi besi mun terus tak terapas mun beda adzan zuhur ayo ong ke masjid adzan asar ayo ong ke masjid murah wirid tak main HP melolo mun tak main HP melolo hemat datang ya cek sini ya cek jemaah aja bikin sunat aja deki angku ya HP pada remah beri. Ini zaman lain, Pak. Bani zaman pula kita sampai. Tapi jangan masalah. Ini tu umum ni kan. Ulah sangkut dengan pura-pura gomlo. Waktu beri biasa pula tak ada acara kan, tuban rapat pengembalian santri. Alumni kisah ni. Orang sepuh ada. Ini HP, ini masalahnya. Mun saya tak ada tuan kan produk tak oleh apa tak ini. Soal Kleman berarti nak ada mubangi HP buat coba. Tak boleh. Sepeda kodu saya bisa takui game. Padahal para masyayikh, para habaib banyak ngaji online. Banyak saya nurut enten. Yuntiku ulama kulli zamanin bima yuwafiqu ahla. Setiap seperti itu. Zaman itu ada bahasa yang cocok, ada situasi dan tiap ulama di zaman itu harus mengerti kepada situasi saat itu. Begitu juga semua orang, bukan hanya pada para ulama ini, juga pada semua orang mengetahui keadaan dan situasi yang ada. والتصانف تبلغ الأماكن البعيدة وتبقى بعد موت العالم فيحصل له بذلك فضل نشر العلم ويكتب معلما داعيا إلى الله في قبره. Dan karangan-karangan itu, kitab-kitab yang dikarang itu bisa mencapai tempat-tempat yang jauh dan juga tetap ada sampai pengarangnya sudah mati. Maka dengan demikian, karena bisa mencapai tempat yang jauh kitab itu, dan juga setelah meninggal pun masih bisa dilihat, maka keutamaan menyebarkan ilmu itu masih dapat diperoleh bagi pengarang kitab tersebut. Dan zaman sekarang kita juga harus meninggalkan anak-anak yang soleh itu, ya kita berarti sudah sama ketika kita sudah meninggal dunia, anak kita masih mengikuti apa yang kita lakukan, itu ya sama. Dan kita tercatat sebagai pengajar ilmu meskipun kita sudah ada di alam barzakh. Maka kalau kita lihat ya, kehidupan para habaib itu, para masyayikh itu, anak-anaknya itu diajarkan hal-hal yang dilakukan oleh pendahulu-pendahulu sampai cara berpakaian. Sampai ke cara berpakaian. Bukan hanya kalau yang namanya pagi wiridan, habis subuh wirid, habis ini wirid, rotib semua dibaca semua. Itulah yang menjadikan ketika ditinggal anak-anaknya sudah ada pegangannya.
Kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man an asya lisanuhu haqqan ya'mal bihi man ba'dahu ujriya alaihi ajruhu ila yaumil qiyamah. Barang siapa yang lisannya mendorong mengajak kepada perkara yang hak, ya'malu bihi, di mana orang yang setelahnya mengamalkan apa yang dia sampaikan itu, ujriya alaihi ajruhu ila yaumil qiyamah, pahalanya itu dialirkan kepada dia sampai nanti di hari kiamat. Maka orang-orang yang dekat kepada Allah, jangan bayangkan Rasulullah terlalu jauh. Guru-guru kita itu sudah punya berapa murid, begitu meninggal dunia beliau semakin mulia, ya kan? Muridnya punya murid, muridnya punya murid, dan seterusnya. Seperti beliau Imam Abdullah bin Alawai Al-Haddad. Ini satu kitab saja, belum, padahal beliau puluhan, belum wirid-wiridnya, belum, dan yang lain sebagainya. Kalaupun sekali lagi, jangan berkecil hati. Oh ya situ wali, enggak. Wali itu dulunya ya enggak wali juga, enggak moro-moro tadi wali. Mereka juga berusaha dari mana? Mari kita meniru mereka sebisa-bisanya meskipun tidak sama. Fatashabbahu illam takunu mithlahum. Tasyabbuh itu berusaha untuk sama, belum sama. Nyerupa-nyerupa cari wong Jawa baik. Maknanya fatashabbahu illam takunu mithlahum. Kalau kamu tidak sama seperti mereka, ya nirulah meskipun tidak sama. Inna tasyabbuha bil kirami falahu. Sesungguhnya meniru jejak langkah orang-orang yang baik itu adalah kebahagiaan atau kesuksesan. Waqad sammaitu hadhihi risalata al-musyara ilaiha risalata al-muawanati wal mudaharati wal muazarati lirraghibina minal mu'minina fi suliki tariqil akhirah. Dan kitab risalah itu aku beri nama risalah muawanah. Risalah itu artinya kitab kecil, muawanah itu tolong menolong, mudaharah, muazarah itu sama artinya tolong menolong, sebagaimana difirmankan oleh Allah, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Bagi orang-orang yang cinta dari kalangan orang mukmin, cinta di dalam menjejaki jalan akhirat. Asalullah ta'ala an yanfa'ani biha wa sa'iral muslimin. Aku memohon kepada Allah, semoga Allah memberikan manfaat kepadaku dengan risalah itu dan kepada seluruh orang-orang mukmin, dan wa yaj'ala jam'ilaha wa i'tina'i biha wa bi ta'lifiha khalisan liwajhil karim. Dan Allah menjadikan saya mengarang kitab itu dan juga usaha keras saya di dalam mengarang kitab itu serta mengumpulkan apa yang menjadi kitab itu dijadikan khalisan, murni hanya karena Allah. وهذا أوان الابتداء وبالله التوفيق فأقول مستعينا بالله مفوضا إليه وسائلا منه يوفقني لإصابة الصواب في النيات والأعمال والأقوال فإنه ولي ذلك والقادر عليه وهو حسبي ونعم الوكيل. Dan selanjutnya ini adalah saatnya untuk memulai dari kitab risalah ini mari muqaddimahnya. Semoga Allah memberikan taufik. Saya memohon pertolongan kepada Allah dan berserah diri kepada Allah serta memohon kepadanya. Semoga Allah berkenan memberikan pertolongan kepadaku agar tepat kepada kebenaran di dalam niat, amal dan ucapan. Sesungguhnya Allah adalah zat yang menguasai pertolongan dan yang mampu memberikan pertolongan. Allah adalah yang mencukupiku dan sebaik-baik zat yang aku pasrahi. Wallahu a'lam bishawab. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du fa inna ashrafal hadits kitabullah khairul huda huda Muhammad sallallahu alaihi wasallam syarrul umuri muhdatsatuha kullu muhdatsatin bid'ah kullu bid'atin dhalalah kullu dhalalatin finnar afanallahu anha amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Ka'b bin Malik radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man talaba al-ilma liyumariya bihi sufaha aw yukabira bihi al-ulama aw yasrifa bihi wujuhan nas ilaih adkhalahu Allahu nar. Jadi ada hubungannya dengan
mukadimah yang disampaikan hadis ini ada hubungan dengan tadi yang disampaikan di dalam akhir mukadimah dari Imam Haddad tadi. Rasulullah SAW bersabda, diriwayatkan dari sahabat Ka'ab bin Malik radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, "Man talabal ilma liyumariya bihi sufaha." Barang siapa yang mencari ilmu tujuannya agar dia memamerkan ilmu itu, pamer, dibuat pamer, dipertontonkan supaya dia dipuji, bihi sufaha kepada orang-orang bodoh. Aduh alim, aduh cumruwa, au yukafiru bihi ulama, atau untuk sombong-sombongan dengan ulama. Nah, makin kau tahu iya. Anggi, kiai wah, makin kau tahu iya, ini kun kiai padang, kau tahu iya. Au yasrifa bihi wujuhan nasi ilaih, atau dia membelokkan wajah manusia, jadi dia menarik manusia kepadanya agar supaya orang tertarik pada dia, mengakui kealiman dia. Maka Allah akan memasukkan. Karena kenapa begitu cemburu Allah kepada orang seperti ini? Karena dia melakukan sesuatu bukan karena ilmu itu untuk mendekatkan diri kepada Allah, tapi dia untuk pamer kepada manusia, nyanyi ulama, dan juga berharap orang itu mau melihatnya, menghormatinya sebagai orang yang salah satu hal yang bisa melihat dengan mata kepala saya sendiri. Ada salah seorang kiai sepuh, guru saya itu waktu zaman tahun sekitar 90-an itu lagi ribut-ributnya khilaf para ulama masalah bunga bank. Sekarang kan tidak ada orang ribut bunga bank. Orang haji ini mau bengi pas apa kamu? Islaman, bawa pada onimon. Itu zaman itu orang masih peka, masih ya. Banyak kiai yang nggak mau naruh uangnya riba, banyak. Riba, rame pokoknya ada ulang, ada yang balas, ada pokoknya masing-masing menggunakan dana. Salah satu yang menentang kiai yang mengharamkan, menganggap itu riba adalah bahwa uang di bank itu tidak bisa dikatakan riba karena tidak terjadi pada waktu akad. Riba itu kalau diakad di perjanjian kesepakatan antara pihak bank dengan penabung umpama, itu sudah dikatakan kamu dapat bunga. Orang kan enggak daftar itu, jadi dia enggak ada kesepakatan. Makanya dianggap enggak apa-apa. Tapi bagi ulama yang wirati, yang enggak apa, tetap dia tahu bahwa bank itu ngasih dia bunga, maka bunganya tetap riba. Kullu qardin jarra naf'an fa huwa riba. Setiap hutang yang mendapatkan kemanfaatan dari hutang itu fa huwa riba, maka itu riba. Bahkan dulu Imam Abu Hanifah kalau ada tetangganya hutang lewat di depannya saja enggak. Lewat di depannya takut kena ini apa? Itu emperan waktu panas ada emperannya gini kan rumah, dia ngaup di rumahnya yang hutang, ini jarra naf'an. Berarti saya mendapat kemanfaatkan karena utang saya. Coba kalau zaman dulu. Zaman itu banyak. Ketika itu ada seorang sopan, gimana ya ini gini-gini. Jangan, saya belum tahu jawabannya. Iya, santren buat aja tahun. Katanya ke kiai. Itu lebih alim. Katanya kiai. Pak mangken mun pajak pahitannya kita bisa jawab. Oh. Ditaruh gimana muka saya ini, sudah dianggap ustadz tidak bisa jawab. Aduh, jawab muncul sampai roglero. Orang dimin biasa Pak kiai raja pengasuh pondok itanya aja Pak tahun. Udah tahu nih jawabannya kenika. Ini ringatannya kiai kisah lebih alim. Semakin apa boleh kiai nang TV, pertanyaan apa bisa aja Kiai itu produk karena jawa kita punya kita, ibu kita kok kelero, mun oni nggak tahu apa oni jawab sendiri, ibu kak kita, tak kok, mun saya TV langsung
pon arasan nanti digabung kemudian jaga Gusti Allah. Ini kan sepenting kami gula panjenengan ngiring ngaji kami. Mun ikhlas karena Allah cukup biro atau agak hadis disebut dimin kaisa dari doliman. Malaikat maju itu lebih banyak. Mulai berangkat. Lalu sampean rutin datang ke majelis ilmu pasti ada pengaruh pada rumah sampean ke anak-anak. Karena di situ ada payung dari malaikat sehingga ketenangan itu sampai di rumah. Sampean mencakar ngaji, makai putaran tak diajar, insya Allah cakar ngaji. Nah, Pak boleh mun, ya cek mun abad tona, mungkin nak bisa kita buat toju, tak buat toju habis empon, cek aja. Sekalian pas jelas, ningali keadaan. Di sekali aja apa-apa, diberi hadiah. Sehingga murabi sekarang aku tak pantang. Saren pun, bila aku kebeli bentan. Aduh. Kiai seni, para habaib seni. Kayak bagaimana sih petedung, pokoknya badan masih. Cak sorok nungro, ayo cak tedung, ke boleh, aku tak nungro. Pokoknya sini, karena malaikat nih balik ke tidak boleh, malaikat memayungi mereka. Rumah orang-orang yang mau berangkat, maka di rumah itu pasti terasa sakinah, antang tenang. Yang berangkat ke majelis diikuti, kan? Tapi kan yang di rumah tadi semula kan sudah dapat juga, maka pasti ada pengaruh kepada yang di rumah yang belum bisa mengikuti hal seperti ini. Semakin seperti ini. Para kiai di tempat ngaji, lo dengan yang puteran sebelum saya ngaji, Pak. Nggih kan? Oh, ningkat untuk produk puteran kiai kalau tak ngaji. Ngaji sekejap lah alim. Nggih. Karena baru kan ada yang sempurna nih kan. Kiwanya ajukan puteran kiai sebu. Kan banyak puteran kiai tak jadi kiai kan. Kuni calok pinter, tapi tak jadi kiai. Di salah nanti karena ilmu kadito tak bisa iwarisaki kok tuh sare TV bareng akhirat ini tak bisa iwarisaki sampean sakan sholat malam anak tak bajang itu wah langsung cakang tak bisa bagi ilmu Joko Sembung kerja sini kebi gurun langsung sate sampean cakang bajang malam anak tak iya jeli bajang malam pas takut cakang cakap at-targhib mingkat fil ilmi muga-muga manfaat. Amin. Allahu a'lam bissawab. Al-Fatihah. حيا الله هذه الوجوه الطيبة المباركة